Here we go, Kingsley Coman gabung Al Nassr. Kejutan, PSG buang Donnarumma. Laga Barca versus Villarreal digelar di Miami. Here we go, Grealish gabung Everton. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Gelandang legendaris Jerman dan Real Madrid, Toni Kroos, resmi diumumkan sebagai salah satu ikon dalam game EAFC 2026 yang akan dirilis pada September 2025. EA Sport mengungkapkan bahwa Kroos yang pensiun pada 2024 setelah menambah koleksi gelar Liga Champions bersama Madrid, kini bergabung dengan jajaran legenda sepak bola dunia dalam mode Ultimate Team. Kroos dikenal dengan visi permainan luar biasa dan akurasi umpan tinggi, menjadikannya tambahan yang dinanti-nanti oleh para pemain. Besiktas tengah menjajaki kemungkinan merekrut penyerang Nigeria, Kelechi Iheanacho dari Sevilla dengan harga sekitar 3 juta euro hingga 4 juta euro. Menurut laporan Ekrem Konur, Sevilla siap melepas pemain berusia 28 tahun tersebut yang kontraknya masih berlaku 2026. Iheanacho yang bergabung dengan Sevilla secara gratis pada 2024 tampil kurang memuaskan musim lalu dengan hanya mencetak 4 gol dan 2 assist dari 26 penampilan, termasuk masa peminjaman di Middlesbrough. Besiktas berencana memperkuat lini serang mereka untuk bersaing merebut gelar Super League dari Galatasaray. Bayer Leverkusen semakin dekat untuk mengamankan jasa Lois Bade, bek tengah asal Prancis berusia 25 tahun dari Sevilla. Menurut laporan Fabrizio Romano, negosiasi berjalan cepat setelah kesepakatan personal tercapai pekan lalu dengan kontrak hingga tahun 2030. Saat ini, Leverkusen fokus menuntaskan biaya transfer di kisaran 25 hingga 30 juta euro. Klub Jerman ini ingin memperkuat lini belakang yang kehilangan pemain kunci, Jonathan Tah, sekaligus memenuhi keinginan Bade bermain di Liga Champions. Borussia Dortmund menerima kabar buruk menjelang musim 2025-2026. Bek tengah Niklas Süle dipastikan absen selama 2 bulan akibat cedera otot betis yang dialaminya saat laga persahabatan melawan Juventus. Süle masuk menggantikan Matt Hummels pada menit ke-18, namun terpaksa keluar sebelum babak pertama usai karena cedera tanpa kontak fisik. Akibat cedera ini, Süle akan melewatkan laga perdana Bundesliga melawan Saint Pauli pada 23 Agustus dan pertandingan pertama di FV Pokal melawan Essen. Absennya Süle membuka peluang bagi Nico Schlotterbeck untuk mengisi posisi bek tengah utama Dortmund. Kingsley Coman telah resmi bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr. Setelah Bayern Munchen dan Al Nassr mencapai kesepakatan transfer senilai sedikit di bawah 30 juta euro, menurut laporan Fabrizio Romano, Coman akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun hingga 2028 dan diperkirakan akan menerima gaji tahunan antara 20 hingga 25 juta euro. Keputusan ini diambil setelah Coman mengalami penurunan waktu bermain di Bayern Munchen musim lalu dengan kehadiran Luis Diaz yang semakin memperketat persaingan di lini serang. Bek muda asal Ukraina, Ilya Zabarny, yang baru saja menyelesaikan transfer dari Bournemouth ke PSG pada 11 Agustus 2025, dipastikan absen dalam laga Super Cup Eropa melawan Tottenham Hotspur. Keputusan ini diungkap oleh jurnalis Fabrice Hawkin dari RMC Sport. Selain Zabarny, PSG juga tidak dapat menurunkan gelandang Joao Neves yang sedang menjalani sanksi akibat insiden di final Piala Dunia antar klub. Pertandingan akan digelar pada 13 Agustus 2025 di Udine, Italia. Paris Saint-Germain mengejutkan publik dengan menjatuhkan keputusan mengecualikan Gianluigi Donnarumma dari skuad yang akan berlaga di final UEFA Super Cup menghadapi Tottenham Hotspur. Beberapa sumber terpercaya mengonfirmasi keputusan ini sebagai sinyal kuat bahwa hubungan antara kiper Italia dan klub telah retak. Meski beberapa bulan lalu Donnarumma tampil gemilang di final Liga Champions, keputusan PSG untuk memasang Lucas Sevilla menunjukkan arah yang jelas menuju perpisahan. Kontraknya bakal habis musim depan. Klub dan pemain masih belum mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan. Gianluigi Donnarumma merasa diperlakukan tidak adil oleh Paris Saint-Germain setelah dikeluarkan dari skuad untuk laga UEFA Super Cup melawan Tottenham. Keputusan ini semakin memperburuk hubungan antara Donnarumma dan manajemen klub, terutama setelah PSG merekrut Lucas Sevilla sebagai penjaga gawang utama mereka. Menurut laporan RMC Sport, Donnarumma merasa kecewa karena diberitahu melalui saluran resmi, bukan komunikasi langsung dari staf pelatih. Sumber internal menyebutkan bahwa Donnarumma merasa perannya direndahkan tanpa alasan yang jelas. Situasi ini memperburuk ketegangan dengan spekulasi bahwa Donnarumma akan segera meninggalkan PSG.
Andrea Cambiaso, bek sayap Juventus, menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Turin meski diminati sejumlah klub top Eropa. Menurut laporan dari jurnalis Nicolas Kira, Cambiaso menolak tawaran dari klub-klub asing dan sejak Juni lalu telah menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Juventus. Juventus, yang melihatnya sebagai pemain kunci dalam proyek pelatih Igor Tudor, berencana membuka negosiasi perpanjangan kontrak pada musim gugur mendatang. Perpanjangan ini akan berlangsung hingga 2030 dan berpotensi meningkatkan gaji tahunan Cambiaso yang saat ini sebesar 1,7 juta euro. AC Milan telah mendatangkan bek kanan muda asal Swiss, Zakari Atekame, dari PSG Young Boys dengan nilai transfer 9,5 juta euro, termasuk bonus. Menurut jurnalis transfer ternama Nicolas Kira, kesepakatan ini juga mencakup klausul penjualan kembali sebesar 10% untuk klub asalnya. Atekame menandatangani kontrak berdurasi hingga Juni 2029 dengan opsi perpanjangan hingga 2030. Pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya telah menolak tawaran dari Bologna dan Udinese demi bergabung dengan Milan. Filippo Terracciano meninggalkan AC Milan untuk bergabung dengan US Cremonese dengan status pinjaman. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian sebesar 4 juta euro yang akan menjadi kewajiban permanen jika Cremonese berhasil bertahan di Serie A pada musim 2025-2026. Kontraknya di Cremonese berdurasi 5 tahun dengan 1 tahun pertama dan opsi perpanjangan 3 tahun. Terracciano hanya tampil 23 kali bersama Bianconeri. Keputusan untuk meminjamkannya ke Cremonese diambil untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak dan pengembangan karirnya. Iñaki Pena, kiper Barcelona berusia 26 tahun, menghadapi kendala dalam transfernya ke Como meskipun mendapat dukungan dari pelatih Como, Cesc Fabregas, yang dianggap cocok dengan filosofi permainan timnya. Namun Barcelona enggan melepas Pena sebelum menyelesaikan masalah pendaftaran pemain baru seperti Juan Garcia dan Wojciech Szczesny. Pena, yang berada di urutan keempat dalam daftar kiper utama Barcelona, berharap transfer ini dapat memberikan lebih banyak kesempatan bermain. Dengan waktu transfer yang semakin mendekat, masa depannya di Como masih belum pasti. Ademola Lookman kini berada di London setelah sebelumnya berlatih mandiri di Portugal. Menyusul ketegangan dengan Atalanta terkait transfernya ke Inter Milan, pemain asal Nigeria ini telah mengajukan permintaan transfer dan menolak tawaran dari klub-klub Inggris karena hanya ingin bergabung dengan Inter. Inter telah mengajukan 2 tawaran resmi, namun Atalanta menuntut 50 juta euro dan menolak menjualnya ke klub Serie A lain. Menurut laporan dari The Guardian, Lookman merasa kecewa dengan janji yang tidak ditepati oleh Atalanta dan kini berlatih sendiri untuk menjaga kebugarannya sambil menunggu perkembangan transfernya. Juventus dilaporkan telah mencapai kesepakatan secara personal dengan gelandang Brighton and Hove Albion, Matt O'Reilly, termasuk kontrak 5 tahun dengan gaji sekitar 3 juta euro per musim neto, menurut laporan Tuttosport, seperti dikutip oleh Gazzetta Express. Namun, langkah transfer ini terganjal karena Juve harus terlebih dahulu melepas beberapa gelandang, termasuk Douglas Luiz, sebelum dapat menyelesaikan negosiasi transfer. Klub-klub lain seperti Roma, Atalanta, dan Marseille juga sempat dikaitkan, tetapi kini Juventus diyakini memimpin perburuan tanda tangan sang pemain. Setelah musim kurang gemilang di Genoa, kabar terbaru menyebut klub Serie D Pavia Tengah mempertimbangkan untuk membeli Mario Balotelli, menurut laporan Gianluca Di Marzio yang dilansir oleh Dirita Calciomercato. Dilaporkan pula bahwa Direktur Umum Antonio Dieni bersama Direktur Olahraga Ivan Zampolione telah bekerja sejak beberapa bulan lalu dan siap mengajukan proposal resmi. Namun rumor ini langsung dibantah oleh jurnalis Nicolas Kira dan dikonfirmasi oleh Balotelli sendiri melalui unggahan Instagram bahwa opsi berlaga di Serie D sejauh ini tidak realistis. Federasi Sepak Bola Spanyol RFIF telah menyetujui usulan untuk memindahkan pertandingan La Liga antara Barcelona dan Villarreal ke Hard Rock Stadium di Miami, Amerika Serikat pada 20 Desember 2025. Keputusan ini menandai langkah signifikan dalam upaya internasionalisasi La Liga. Langkah tersebut kini menunggu persetujuan dari UEFA dan FIFA sesuai dengan regulasi pertandingan internasional FIFA. Kedua klub telah sepakat dengan pemindahan ini yang juga didorong oleh insentif finansial. Namun, keputusan akhir masih tergantung pada persetujuan dari Asosiasi Pemain Sepak Bola Spanyol (AIFA) dan badan pengatur lainnya. Barcelona diperkirakan mengantongi 5-6 juta euro dengan memainkan pertandingan La Liga melawan Villarreal di Miami pada 20 Desember 2025. Menurut RIC1, Federasi Sepak Bola Spanyol telah menyetujui langkah tersebut dengan pertandingan dijadwalkan di Stadion Hard Rock sambil menunggu persetujuan UEFA dan FIFA. Villarreal akan menerima pembayaran yang lebih tinggi untuk mengganti kerugian pendapatan tiket. Ini menandai upaya pertama La Liga untuk menggelar pertandingan kompetitif di AS sejak rencana Barcelona Girona 2018 yang gagal.
Jelang dimulainya musim La Liga 2025-2026, FC Barcelona menghadapi masalah serius terkait pendaftaran pemain. Hingga saat ini, hanya ada 3 penyerang yang terdaftar di situs resmi La Liga: Lamine Yamal, Robert Lewandowski, dan Raphinha. Pemain seperti Ferran Torres dan rekrutan anyar Marcus Rashford belum terdaftar, sementara Marc-Andre ter Stegen bahkan tidak memiliki nomor punggung. Presiden Joan Laporta mengungkapkan bahwa klub sedang berupaya keras untuk memenuhi persyaratan financial fair play agar semua pemain dapat terdaftar tepat waktu. Namun ia juga menekankan bahwa proses ini sangat bergantung pada validasi medis dan penyelesaian administrasi lainnya. Atletico Madrid secara resmi merekrut striker Italia Giacomo Raspadori dari Napoli. Ia telah lulus tes medis dan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga musim 2030. Nilai transfer dilaporkan sebesar 22 juta euro plus bonus hingga 4 juta euro, sehingga total potensi mencapai 26 juta euro. Raspadori adalah juara Serie A bersama Napoli dalam 2 musim terakhir dan dikenal fleksibel dalam perannya di lini serang. Kehadirannya diharapkan memperkaya opsi ofensif pimpinan Diego Simeone dan memperkuat ambisi Atletico musim ini. Atletico Madrid mengumumkan 7 rekrutan anyar untuk musim 2025-2026, termasuk Giacomo Raspadori dari Napoli dengan biaya 22 juta euro plus 4 juta euro dalam bentuk bonus. Raspadori bergabung dengan Alex Baena, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Matteo Ruggeri, Mark Bubil, dan David Hanko dalam upaya meremajakan skuad oleh pelatih Diego Simeone. Dengan total pengeluaran sekitar 168 juta euro, Atletico berambisi merebut gelar La Liga pertama mereka sejak 2021. Mereka akan memulai musim dengan laga melawan Espanyol pada 17 Agustus mendatang. Fede Valverde dipastikan absen dari laga persahabatan pramusim Real Madrid melawan WSG Tirol akibat kelelahan otot. Menurut laporan dari situs resmi Real Madrid, gelandang Uruguay ini akan menjalani istirahat dan merehabilitasi agar siap untuk laga pembuka La Liga kontra Mallorca pada 17 Agustus mendatang. Pengumuman skuad di akun resmi klub di X juga tidak mencantumkan nama Valverde, menimbulkan spekulasi sebelumnya. Manajer Xabi Alonso menegaskan bahwa kesehatan jangka panjang pemain menjadi prioritas utama, terutama di tengah sejumlah pemain lainnya seperti Camavinga dan Bellingham yang juga sedang cedera. Crystal Palace resmi diturunkan ke Liga Konferensi musim 2025-2026 setelah banding mereka ditolak oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga CIS. Keputusan ini berawal dari pelanggaran aturan multiklub UFA yang melibatkan John Textor, mantan pemegang saham mayoritas Palace dan Olympique Lyonnais. Meskipun Textor telah menjual sahamnya di Palace pada Juli 2025, CIS menilai transaksi tersebut terlambat dan tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan UFA pada 1 Maret 2025. Newcastle United telah mengontrak bek tengah Jerman Malik Thiaw dari AC Milan dengan nilai transfer 40 juta euro termasuk bonus. Pemain berusia 24 tahun ini telah menyelesaikan tes medis pada 11 Agustus 2025 dan diperkirakan akan menandatangani kontrak hingga 2030 dengan gaji tahunan 3,5 juta euro. Thiaw memilih pindah ke Saint James Park dan diharapkan memperkuat lini pertahanan Newcastle yang telah lolos ke Liga Eropa musim depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, kesepakatan ini menandai langkah signifikan bagi The Magpies dalam memperkuat skuad mereka. Jack Grealish telah menyelesaikan tes medis dan akan bergabung dengan Everton dari Manchester City dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan ini mencakup opsi pembelian senilai 50 juta pound sterling pada akhir musim. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain berusia 29 tahun ini kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler di City. Langkah ke Everton memberikan Grealish kesempatan untuk kembali ke performa terbaiknya dan berjuang merebut tempat di skuad Inggris menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Manajer Everton, David Moyes, berharap Grealish dapat memberikan dampak positif di lini tengah tim. Manchester City tengah mempertimbangkan langkah transfer mengejutkan dengan membidik winger Real Madrid, Rodrigo Goes. Menurut laporan Fabrizio Romano, keputusan ini muncul setelah Jack Grealish akan meninggalkan klub. Pep Guardiola dikabarkan sangat mengagumi Rodrigo dan menjadikannya sebagai target utama. Real Madrid bersedia melepas pemain asal Brasil tersebut dengan harga sekitar 100 juta euro jika sang pemain setuju untuk pindah. Rodrigo yang kontraknya di Madrid berlaku hingga 2028 mengalami penurunan menit bermain setelah kedatangan Kylian Mbappe dan peran dominan Vinicius Junior. Masa depan Jadon Sancho di Manchester United semakin tidak pasti. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, jika opsi di Eropa gagal, Turki bisa menjadi tuan rumah berikutnya bagi winger asal Inggris ini. Van der Bache yang dilatih oleh Jose Mourinho dilaporkan tertarik merekrut Sancho dengan tawaran 15 juta euro dan siap memenuhi gaji tinggi sang pemain.
Manchester United kini lebih memilih penjualan permanen daripada opsi peminjaman. Dengan ketertarikan dari klub-klub Eropa dan Turki, masa depan Sancho akan segera terungkap seiring berjalannya bursa transfer musim panas ini. Manchester United tengah mempersiapkan tawaran resmi pertama untuk gelandang muda asal Kamerun, Carlos Baleba, dari Brighton and Hove Albion. Menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, Baleba telah mencapai kesepakatan prinsip dengan United untuk kontrak hingga Juni 2030 dengan opsi perpanjangan hingga 2031. Namun, Brighton sebelumnya menuntut harga sekitar 120 juta pound sterling untuk pemain yang bergabung dari Lille seharga 23 juta pound sterling. Meskipun Brighton bersikeras mempertahankannya hingga setidaknya 2026, negosiasi diperkirakan akan semakin intensif dalam waktu dekat. Menurut laporan Fabrizio Romano, penyerang asal Slovenia Benjamin Sesko telah resmi menerima tawaran Manchester United dan dipastikan akan mengenakan nomor punggung 30 bersama klub musim ini. Kesepakatan kontrak berdurasi 5 tahun hingga 2030 dicapai setelah MU menyetujui harga transfer 76 juta euro ditambah 8,5 juta euro dalam bentuk add-on. Musim lalu, Sesko tampil impresif dengan mencetak 26 gol serta menyumbang 6 assist. Angka yang membuat para pendukung Setan Merah berharap ia dapat mengulang performa tajamnya di Premier League. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.